Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya kembali dapat memberikan kepada kawan-kawan semuanya video terbaru, update video terbaru yang mudah-mudahan dapat menghibur Anda dimanapun Anda berada di bulan puasa yang penuh berkah ini. Oke kawan-kawan, sebelum saya banyak membahas atau menuju kepada inti pembahasan video ini, tidak lupa dan tidak bosan, kembali saya ingatkan kawan-kawan untuk like video ini. Kemudian jangan lupa untuk komen dan juga share. Kemudian bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini karena subscribe Anda sangat membantu bagi perkembangan channel ini agar lebih baik dan agar lebih besar lagi. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang sedang hangat-hangatnya, dan bukan hanya hangat tapi panas ya di negara kita, dan bahkan para pemerhati sepak bola, komentator sepak bola di negeri jiran atau di negeri Malaysia itu juga banyak membahas orang ini juga. Tidak lain tidak bukan, mari kita bahas Bung Towel, kawan-kawan. Ya, Tommy Welly atau yang sering kita kenal dengan panggilan Bung Towel ini sekarang menjadi public enemy bagi masyarakat pencinta sepak bola Indonesia mayoritas. Beliau menjadi public enemy karena beberapa komentar dan juga statement-statement yang sangat sensitif terhadap tim nasional Indonesia, terkhusus tim nasional Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Apapun yang Coach Sintayong lakukan, apapun yang Coach Sintayong dapatkan, entah itu kalah atau menang atau seri, selalu saja diberi kritikan yang tajam oleh seorang Bung Towel ini tanpa ada toleransi sedikit pun, jadi harus perfect dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi trending topik saat ini dan banyak dibahas oleh para pemerhati sepak bola lain. Nah, sebelum saya pada titik ini dahulu ya, saya juga emang agak enak juga kepada beliau, tapi dulu saat Bung Towel itu masih lurus-lurus saja, masih bagus-bagus saja, beliau itu menjadi salah satu pemerhati sepak bola yang menjadi favorit saya. Jadi saya memfavoritkan beliau, apalagi kalau misalnya ada match, entah itu Champions League di TV ya, ataupun Liga-Liga Indonesia di Antv pada waktu itu, yang dikomentari oleh beliau pada saat itu ya, beliau komentatornya, itu saya sangat menikmatinya karena analisis beliau, komentar beliau terhadap match itu sangat relevan dan juga sangat bagus. Kemudian pengetahuan beliau tentang sepak bola itu juga sangat luas karena beliau adalah mantan ya, bukan mantan juga. Beliau itu jurnalis ya. Jadi sedikit tidaknya beliau banyak sekali memahami tentang ilmu-ilmu sepak bola. Maka dari itu dulu Bung Tommy Welly ini atau Bung Towel ini adalah komentator sepak bola yang sangat luar biasa. Nah, selain komentar beliau yang bagus juga, yang terarah dan juga komentar yang isinya daging semuanya terhadap match, beliau juga banyak memberikan komentar miring terhadap PSSI pada waktu itu, pada era Nurdin Halid, kemudian pada era-era yang lain lah ya. Yang mana kritikan-kritikan tersebut memang sangat bagus dan membangun. Memang pada saat itu PSSI sedang bobrok-bobroknya ya kawan-kawan. Jadi betul-betul saya mendorong dan mendukung seorang Bung Towel. Nah, akan tetapi dengan statement-statement beliau yang sekarang, rasa respect para pecinta sepak bola terhadap Bung Towel ini semakin menurun, dan bahkan bisa dibilang Bung Towel versus everybody, apalagi setelah match Indonesia versus Vietnam ini. Di live streamingnya Sport 77 itu, selain saya nonton match antara tim nasional Indonesia lawan Vietnam, saya juga nonton live streamingnya, live commentary yang dibawakan oleh Sport 77. Di situ ada Mamat ya. Kemudian juga ada Bung Towel di sana. Pada waktu itu para penonton semuanya girang dan jingkrak saat tim nasional Indonesia membobol gawang Vietnam 3 kali. Akan tetapi 3 kalinya juga seorang Bung Towel tidak memberikan ekspresi yang puas. Beliau hanya duduk begitu saja. Memang ada senyuman, tapi ya sekedar senyuman saja. Beliau tidak selayaknya warga negara Indonesia yang bahagia jika
tim nasional kebanggaannya itu mencetak gol gitu ya. Sebenarnya nggak perlu seorang Coach Justin, nggak perlu seorang Bung Kusnaini, nggak perlu seorang Bung Harpa untuk memberikan komentar atau memberikan counter atau berdiskusi dengan seorang Bung Towel. Cukuplah ya fans-fans biasa yang bisa menghadapi juga Bung Towel atau logika-logika dan komentar-komentar Bung Towel terhadap tim nasional sekarang. Kenapa? Karena memang banyak sekali statement-statement Bung Towel yang memang cacat logika. Nanti saya akan bahas beberapa statement dari Bung Towel yang menurut saya cacat logika. Nah, kita kembali kepada ekspresi dari seorang Bung Towel di awal, ya, saat Indonesia melawan Vietnam di leg kedua di Midin atau di Maidin, ya, nggak tahu mana yang benar ya. Di Midin, kalau saya suka bilangnya Midin. Saat sekarang tim nasional sedang prima-primanya ya kawan-kawan, sedang dalam kondisi prima. Nah, jangan kita berbicara Indonesia saat prima. Oke lah, kita tarik mundur saat Indonesia saat hancur-hancurnya, saat zaman Simon McManamy. Pada saat era Simon pun, pada waktu itu kita melawan Malaysia. 2 gol dilesakan. Pencetaknya Beto Gonçalves waktu itu. Meskipun kalah, tapi saat mencetak gol dari Beto Gonçalves, saya sendiri itu berjingkrak kawan-kawan ya. Berdiri, berjingkrak dan bersorak. Itu saat Simon. Kemudian saat main di Bali kita melawan Vietnam, kita bisa nyekor waktu itu. Meskipun kita tahu bahwa ya hancur-hancuran sekali mainnya, bobrok sekali pada zaman itu. Tapi tetap saat Indonesia membobol gawang Vietnam di Bali waktu itu, jingkrak lagi, berteriak kembali. Padahal kita kalah pada waktu itu. Kemudian pada saat tim nasional U19 hancur lebur di bawah Indra Shafri di Piala Asia. Saat 1 gol seorang Paulo Sitanggang waktu itu membobol gawang Uzbekistan kalau saya nggak salah. Itu juga saya berjingkrak dan berbahagia ya. Padahal itu satu-satunya gol di turnamen tersebut dan Indonesia menjadi juru kunci. Padahal waktu itu Evan Dimas dan kawan-kawan itu dielu-elukan oleh masyarakat sebagai ya mesayahnya, kalau istilahnya ya mesayahnya sepak bola Indonesia. Karena pada waktu itu sepak bola Indonesia terkhusus untuk senior itu jelek sekali. Nah itu pada waktu tim nasional kita sedang bobrok. Pada era Bima Sakti saat Indonesia itu hancur-hancuran di Piala AFF. Pada waktu itu kita kalah oleh Thailand. Zulfiandi memberikan gol, wow luar biasa. Kita semangat. Kemudian lawan Singapura tetap saya tonton pada waktu itu. Meskipun lawan Singapura itu kalah. Kemudian pada saat Coach Aji Santoso tahun 2012. Pada waktu itu yang main itu eranya Andik Firmansyah, kemudian Irfan Bahdim. Dan pada saat itu terjadi dualisme. Kita sudah tahu bahwa tim nasional Indonesia pada tahun 2012 pasti tidak bisa ngapa-ngapain. Karena kita menggunakan timnas lapis kedua atau lapis ketiga bahkan. Karena tim nasional kita yang bermain biasanya itu tidak bermain di Liga LPI atau Liga Premier Indonesia. Karena pada waktu itu yang sedang yang sah itu LPI bukan LSI, ISL, Indonesia Super League. Pada waktu itu saat lawan Laos, hancur-hancuran itu pada saat lawan Laos. Pada zaman Tony Kusel waktu itu ya, Tony Kusel, hancur-hancuran pada waktu itu kawan-kawan. Tapi kita sulit melawan Laos pada waktu itu dan saat ngebobol, saya juga berjingkrak pada waktu itu. Nah sekarang pada saat timnas kita saat prima, kita bisa perform di Piala Asia, kita bisa perform di kualifikasi Piala Dunia, bahkan dengan skuad seadanya di Piala AFF tahun 2020 lalu kita bisa sampai final. Kemudian juga sekarang peringkat FIFA kita
134 kalau nggak salah setelah kemenangan back to back atas Vietnam, seorang Bung Toel tidak merasa bahagia. Nah, ini memang yang menjadi apa? Yang menjadi bola panas di tangan seorang Bung Toel. Nah, ini menarik ya kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia Darren Lock, maksud saya di Malaysia Dion Kools sekarang yang sedang banyak jadi public enemy karena gara-gara emosinya atau apa yang dia tunjukkan merajuk di atas lapangan saat ia melakukan kesalahan bersama Shihan Hazmi saat melawan Oman. Nah, di Indonesia sendiri ada Bung Toel. Oke, nah sekarang kita ke salah satu saja karena video ini terlalu panjang. Salah satu cacat logika dari seorang Bung Toel. Mungkin nanti akan saya sambung di video part 2 tentang Bung Toel episode 2 lah ya. Cacat logika yang pertama adalah tentang kata-kata beliau di live commentary Mamat Al-Kathiri Sport 77 yang menyatakan bahwa ini kita menang karena masuknya pemain naturalisasi yang bagus, ada Jay Izzaz, kemudian Tom Hai dan juga Ragnar Orakmangun. 3 pemain ini ya yang membuat Indonesia bermain bagus. Lupa satu lagi, ada seorang Nathan Choeon. Jadi bukan karena pelatihnya, kata seorang Bung Toel, tapi karena para pemain naturalisasi grade A ini bagus. Pelatih siapapun pasti akan mampu membawa tim ini menang atas Vietnam. Oke, Bung Toel yang terhormat. Jadi kalau masalah pemain yang bagus, mari kita lihat kepada skuad Real Madrid zaman Julen Lopetegui. Ada Benzema di sana. Ada Marcelo. Itu pemain-pemain bagus itu pada waktu itu. Pemain-pemain yang ya top players in the world gitu ya. Pemain-pemain top di dunia ada di Real Madrid. Tapi apakah Julen Lopetegui bisa membawa kejayaan bagi Real Madrid pada saat itu? Oh tidak. Jadi pemain bagus pun jika diberi pelatih yang jelek atau mohon maaf pelatih yang tidak bisa melatih dengan tidak bisa memberikan impact kepada pemain agar permainan itu bagus atau taktiknya mampu terbaca atau taktiknya monoton, itu pasti akan kalah kawan-kawan. Kita lihat Barcelona pada zaman Pep Guardiola dengan zaman setelahnya ada Kiki Setien, kemudian juga ada ya Koeman gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana kawan-kawan? Setelah ditinggal oleh seorang Pep Guardiola, Barcelona, eranya habis setelah itu. Tidak sedigdaya zamannya Pep Guardiola. Karena sebaik apapun pemain, sehebat apapun pemain, tapi jika ada kesalahan taktik yang diterapkan oleh seorang pelatih, maka habis tim tersebut akan kalah. Itu cacat logika yang pertama yang menurut saya harus diluruskan kepada kepada seorang Bung Toel. Dari saya ya, yang banyak belajar dari seorang Bung Toel juga dulu ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video part pertama ini. Nantikan video saya part kedua tentang cacat logika yang ada dari seorang Bung Toel. Jadi udahlah Coach Justin nggak usah ngadapin Bung Toel, Bung Ropan nggak usah ngadapin Bung Toel, Bung Kusnaini nggak usah, kemudian Mamat ya, kalau Mamat boleh lah ya, kemudian ya Bung Harpa nggak usah lah ya, yang lainnya ya terlalu tinggi ilmunya gitu ya. Biar kami saja yang bisa mengcounter beberapa statement beliau yang cacat logika. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Disclaimer terlebih dahulu, disclaimernya di akhir. Ini bukan hate speech ya kawan-kawan, tapi ini kita ingin komentar kita terhadap tim nasional adalah komentar yang membangun. Saya pun memberikan kritikan kepada Coach Sintayong saat Coach Sintayong salah melakukan taktik.
Silakan kawan-kawan scroll saja video-video saya sebelumnya. Saat Indonesia kalah, saya berikan kritikan, tapi saat Indonesia menang, saya berikan kritikan juga, tapi kritikan yang membangun, tidak ada tendensi terhadap kebencian terhadap personal Coach Sintayong, menyerang pribadi Coach Sintayong. Tapi tetap saya kritik pola permainan dan juga memberikan apresiasi dan pujian jika tim nasional kita menang. Itu saja yang saya sampaikan. Nantikan video saya di lain hari. Saya Mas Fajrul Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.